Kelas 1 dan 2 di kelasnya masing-masing. Kelas 3 juga di kelas. Kelas 6 putri bermain di bawah pohon. Kelas 5, 6 putra di musola. Kelas 5 dan 4 putri di kelas 5 beserta kelas 4 putra, ya, karena tersisa sangat sedikit sekali, jadi gabung di kelas 5. Sudah paham untuk pembagiannya? Nah, sekarang saya jelaskan dulu tentang kenapa sih kita harus melakukan yang namanya simulasi bencana, khususnya bencana gempa bumi. Kemarin di Tuban, ya, kalian merasakan gempa bumi? Ada yang tahu gempa bumi itu adalah bumi bergoncang atau lempeng bumi mengalami pergerakan. Karena kita hidup di bumi, khususnya Indonesia, kita tidak bisa menghindari yang namanya bencana gempa bumi. Kenapa seperti itu? Karena negara kita, Indonesia ini memang berada di jalur aktif, ya, di jalur 2 pegunungan aktif, yaitu dari arah barat kita dilalui oleh sirkum Mediterania, dari arah timur kita dilalui jalur pegunungan aktif sirkum Pasifik. Nah, itu adalah salah satu penyebab terjadinya gempa bumi, ya. Nah, tidak dilewati tersebut, tapi tetap dilalui oleh jalur sesar aktif atau patahan aktif di dasar ya, karena gempa bumi itu berbeda dengan gunung meletus. Kalau gunung meletus ada siaga 1, 2, 3 waspada, ya. Tapi kalau gempa bumi itu seketika terjadi, ya. Bencana yang benar-benar termasuk kategori bencana alam atau natural disaster. Jadi kita harus siap siaga. Makanya dilakukan yang namanya simulasi bencana, siaga bencana. Apa tagline-nya? Siaga bencana, siap untuk selamat. Coba kalau Buati bilang siaga bencana, siap untuk selamat. Ulang. Siaga bencana, siap untuk selamat. Kurang semangat. Siaga bencana, siap untuk selamat. Nah, sekarang saya beri informasi mengenai simulasi yang akan kita lakukan. Jadi kalau gempa bumi, tadi kan bumi ini bergetar, berguncang, ya. Lempeng buminya bergerak, bergeser. Nah, untuk siaganya, apa yang bisa kita lakukan? Siaga atau mitigasi bencana itu dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir, ya, meminimalisir apa? Ya, bencana, ya, untuk menyelamatkan diri, ya, meminimalisir resiko kita itu agar yang di dalam kelas, kok kelasnya itu jauh dari lapangan terbuka, dilarang untuk lari keluar, dilarang untuk lari keluar, itu malah akan membahayakan. Apalagi misalkan di pojok dan di depan banyak pohon. Kalau kamu keluar, khawatirnya malah kesingsa ketiban pohon. Kalau terjadi gempa beneran loh, ya. Ya naudzubillah, ini makanya jenenge simulasi. Andai kata kok di kelas 3, kelasmu paling pojok, dan ini di depannya ada pohon besar, disarankan mending di dalam kelas, kepalanya dilindungi dengan tasnya, kemudian sembunyi di bawah meja. Usahakan dicek mejanya itu benar-benar terbuat dari kayu yang kuat. Kalau mejanya itu atasnya dari triplek, itu juga kurang aman, ya. Dicek benar-benar kalau mejanya itu terbuat dari kayu, ya. Nanti coba pinjam. Misalkan, ya, ada sirine. Ini nanti kalian di dalam kelas, ya, ala-ala di dalam kelas sedang pelajaran, terus tiba-tiba sirine berbunyi. Nah, kan posisiku duduk, langsung tasnya diambil, kepalanya di ini ditutup lah, kayak gini, langsung sembunyi di bawah meja, ya. Ya, ada kata
ini tas, kepalanya langsung pakai tangan dua. Ini juga mengurangi risiko cedera pada tangan. Ya, tangan. Ya, yang di dalam kelas mending nggak usah ke lapangan. Apalagi yang kelasnya lantai 2 ya, misalkan ini lantai 2. Karena saya sendiri pernah mengalami dan sampai ke seleo ya, yaitu. Nah, kalau di dalam kita berada di lantai 2 itu juga kalau bisa daripada nanti ke bawah itu lebih berbahaya sekali. Jadi kita cari tempat yang kiranya itu aman untuk kita menyelamatkan kepala. Itu tadi untuk yang di dalam kelas. Selanjutnya yang berada di musola ya. Di musola juga sama, nanti langsung lari keluar lapangan ya. Lari menuju lapangan. Kalau saya bilang lapangan berarti yang aman dari pepohonan. Benar-benar di ini. Titik kumpul. Nah, sudah ada tulisan ya, Anak ya. Nah, di titik kumpul kita nanti langsung lari menuju sini. Kalau bisa ini juga ininya nanti bawa tasnya langsung ke situ. Ya, yang tadi di musola nanti tasnya dibawa. Yo iya. Main ya tadi ya. Yang main di pohon segera meninggalkan pohon, lari ke titik kumpul juga ya. Kecuali yang di kelas seperti instruksi saya, sembunyi di bawah meja dengan melindungi